Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 20200038722000002. Saya berasal dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas final pada mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia di mana dosen pengampunya atas nama Nurul Askia. Baiklah, di video kali ini saya akan mendeskripsikan isi atau hasil artikel saya dengan judul Strategi Pemanfaatan Teknologi dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan pada artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif ini saya gunakan sebagai bentuk strategi saya dalam mencapai apa yang ingin saya capai pada penelitian saya. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu ingin mengkaji terkait teknologi seperti apa yang digunakan lembaga pendidikan yang searah dengan pencapaian tujuan nasional pendidikan. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui analisis hasil penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan pencapaian hasil penelitian ini. Di mana penelitian sebelumnya itu saya akses pada internet berupa melalui link untuk memperoleh jurnal ataupun artikel maupun referensi lainnya. Baiklah, langsung saja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerapan teknologi digital begitu marak diperbincangkan pada era bergenerasi saat ini. Lantaran maraknya media telekomunikasi tentunya akan memberikan pengaruh, tidak hanya pengaruh positif melainkan juga pengaruh negatif. Berkat adanya era globalisasi ini tentunya tidak hanya mempengaruhi masyarakat saja, melainkan juga mempengaruhi bidang pendidikan, baik itu kemajuan maupun perkembangannya. Perlu kita ketahui bahwa teknologi pendidikan itu merupakan sebuah studi maupun praktik untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Adapun teknologi pendidikan itu sendiri bisa kita lihat dari 3 sudut pandang melalui yang pertama yaitu disiplin ilmu, yang kedua yaitu disiplin profesional, dan yang ketiga yaitu advokasi. Nah, pada penelitian saya ini mencangkup 2 komponen yang paling mendasar. Yang pertama yaitu mengenai teknologi pendidikan dan keterlibatan guru terhadap implementasinya. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenal tujuan dan strategi pencapaian pendidikan nasional berbasis teknologi. Nah, teman-teman, pada poin pembahasan yang pertama yaitu teknologi mengenai pendidikan dan keterlibatan guru terhadap implementasinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama yaitu teknologi informasi dan komunikasi tidak lain ialah istilah yang marak digunakan sebagai penggambaran yang menarik serta inovatif yang menjadi upaya mengakses informasi, dukungan ataupun ilmu pengetahuan melalui situs ataupun link. Ini merupakan pendapat dari seorang ahli bernama Dodi Nandika tahun 2007. Nah, teman-teman, teknologi pendidikan itu sendiri juga memiliki banyak arti. Adapun diantaranya itu yang pertama, teknologi pendidikan itu sendiri ialah sebuah tahap berprogram yang bersifat kompleks dan akan terintegrasi dan mengambil semua cakupan lain dan juga sistem gagasan bahkan organisasi itu sendiri dalam satu cakupan yang cukup terbilang sangat luas. Kemudian yang kedua yaitu teknologi pendidikan itu merupakan bidang yang berkaitan dengan pengembangan sistematis berbagai jenis sumber belajar termasuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya tersebut. Dan yang ketiga yaitu teknologi pendidikan itu bekerja secara terpadu di semua bidang pendidikan, artinya pengembangan dan integrasi rasional dalam berbagai kegiatan pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan itu merupakan suatu pendekatan sistematis atau pengembangan terpadu yang melibatkan manusia, alat, dan sistem yang mengarah pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya belajar, modal bersih, perkembangan dalam mengembangkan teori, praktik, penelitian, dan peningkatan sumber pengajaran. Nah, tentunya ada yang bertanya, bagaimana sih cara pengimplementasian teknologi yang bisa kita identifikasi secara langsung? Nah, itu yang harus kita ketahui bersama bahwa dalam pengimplementasian teknologi pendidikan biasanya tidak serta-merta tampil secara fisik, malahan akan tampil dalam sebuah pengaplikasian konsep yang sudah terintegrasi dalam berbagai macam bidang yang ada di dunia pendidikan. Dengan demikian, teknologi pendidikan memiliki karakteristik yang tercangkup dalam semua ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam teknologi pendidikan mencangkup konsep-konsep yang terdapat dalam berbagai ilmu dan bidang pendidikan. Analisis tersebut memiliki 2 karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik visual dan yang kedua yaitu fitur yang tidak terlihat. Nah, pada poin karakteristik visual di sini terdapat sumber belajar yang dapat digunakan untuk siswa belajar.
Sedangkan pada poin yang kedua yaitu fitur yang tidak terlihat itu mencangkup yang pertama proses pengembangan sumber belajar, di mana sumber belajar berperan dalam pembelajaran individual, pembelajaran klasikal, dan pembelajaran kelompok. Fungsi sumber belajar antara lain membuat pembelajaran menjadi lebih produktif. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem pembelajaran, di mana pengembangan sistem pembelajaran merupakan proses yang sistematis dan logis dalam mempelajari suatu masalah pembelajaran untuk mendapatkan solusi yang visual dan dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu praktisi teknologi pendidikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, praktisi teknologi pendidikan ini mencangkup terkait kompetensi praktisi teknologi pendidikan berupa kompetensi, pengalaman, ataupun keahlian dalam praktik satu atau lebih bidang teknologi pendidikan yang relevan. Selain itu, ada beberapa pertimbangan untuk kompetensi praktisi teknologi pendidikan. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama terampil, mahir, ataupun ahli dalam praktik. Yang kedua yaitu melaksanakan program studi secara sistematis dan sinergis. Yang ketiga yaitu implementasi dan diinseminasi inovasi di dalam dan di luar lingkungan. Kemudian teknologi pendidikan itu sendiri merupakan studi keilmuan yang mengikuti jumlah asumsi. Di antaranya salah satunya itu lingkungan kita yang terus-menerus berubah, sehingga itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum senantiasa berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, karena waktu yang terbatas, kemudian kita lanjut pada pembahasan bagian kedua terkait isi artikel ini, yaitu mengenai tujuan dan strategi pencapaian pendidikan nasional berbasis teknologi. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 2003, di mana Pancasila dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah usaha untuk memperbaiki kepribadian jiwa raga anak serta memungkinkan mereka untuk memajukan kesempurnaan hidup. Di masa sekarang ini, media teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu merupakan hal yang terpenting, sebagaimana bentuk penerimaan kita atas terjadinya perubahan ataupun kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran online. Nah, di sini teknologi dapat digunakan untuk melibatkan siswa dalam belajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang kita ketahui pada pengalaman tahun lalu, di mana terjadinya kasus COVID-19, di mana kita diharuskan untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga muncullah pembelajaran secara online ini. Yang kedua yaitu alat manajemen, di mana teknologi dapat digunakan sebagai alat manajemen. Salah satu manfaat teknologi digital adalah meningkatkan efektivitas organisasi lembaga pendidikan. Penggunaan komputer dan ataupun laptop sebagai produksi teknologi digital memudahkan lembaga pendidikan dan dalam mengelola data administrasi baik siswa, guru maupun sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital ini mencakup strategi yang dilakukan dalam pengembangan perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu perpustakaan digital melakukan pendekatan dengan organisasi yang terkait. Yang kedua, adanya penerapan pendekatan mengenai teknologi informasi. Yang ketiga yaitu adanya jalan masuk untuk mengambil sebuah informasi dan juga regulasi informasi atas kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu PPDB daring, di mana di sini akan memudahkan setiap calon-calon pendidik yang akan mendaftarkan dirinya kepada lembaga pendidikan tingkat lanjut. Lembaga pendidikan akan memudahkannya, di mana mereka akan memberdayakan warga masyarakat ataupun lingkungan melalui komunikasi yang baik dengan warga di sekitar. Yang kemudian yang kedua yaitu memudahkan cara pendaftaran. Karena era digital ini belum berakhir, tentunya masyarakat akan lebih memilih cara-cara yang simpel dan instan. Nah, di sini mereka akan mendaftarkan contohnya anak didik mereka pada suatu lembaga pendidikan melalui situs ataupun link yang telah disediakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tentunya akan memudahkan seluruh masyarakat dalam mendaftarkan anaknya dalam untuk menempuh pendidikan. Kemudian yang ketiga itu berpikir positif dan optimis. Di mana di sini adalah kunci berpikir optimis dan positif, yaitu jangan mengeluhkan kondisi apapun yang terjadi dan menyalahkan kasus-kasus yang terjadi, karena tentunya segala sesuatu itu akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita sendiri, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Baiklah, itulah hasil penelitian saya. Sebagai kesimpulan, bisa kita ketahui bahwa potensi yang mungkin bisa dicapai dengan menggunakan teknologi dalam aktivitas belajar mengajar ataupun mendorong siswa berinteraksi bebas tanpa adanya batas waktu maupun ruang dengan berinteraksi kepada teman kelompoknya, teman kelas, ataupun juga guru-gurunya. Guru bisa mengambil kesempatan dalam hal ini melalui sistem pembelajaran interaktif, di mana akan mempermudah siswa dalam melakukan interaksi antar temannya. Namun, apabila siswa tersebut melakukan kegiatan menggunakan teknologi, tentunya harus melalui dampingan orang dewasa agar bisa dikontrol. Nah, demikian hasil presentasi saya melalui video ini. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaiannya, mohon dimaafkan, dan sekian, wassalamualaikum